Halo, selamat malam warga YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada kesempatan malam hari ini seluruh kawan-kawan subscriber dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, bahagia, tidak kekurangan suatu apapun, senantiasa diliputi oleh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia. Ya, marilah kita senantiasa memberikan puji atas segala rahmat, nikmat, nikmat hidup, nikmat kesadaran, dan nikmat yang lainnya. Malam hari ini saya ingin menemani teman-teman subscriber semuanya, tapi ringan saja ya. Malam hari ini nggak ekstrim-ekstriman, santai aja. Ini ada lokasi yang ke permintaan si penderes ya. Sebentar, mohon maaf. Ini beberapa hari yang lalu kita habis jalan-jalan ke sawah. Di bawah sana ada sawah. Kemudian pulangnya lewat jalur sini dan saya bertemu dengan bapak-bapak penderes. Kemudian beliau menyampaikan bahwa coba mas di kebun ini itu katanya kalau malam itu suka ada sesuatu. Loh kok bapak tahu? Saya tanya gitu. Katanya iya, pas itu malam hari pernah kesini gitu, ada keperluan, terus dia diganggu sesuatu gitu. Apa itu pak? Saya nanya gitu ya. Nggak tahu, yang jelas itu ada sosok-sosok aneh, cuma saya nggak sempat lihat lama, terus saya lari dulu pulang gitu. Tapi kalau siang hari gimana pak? Kalau siang hari sih nggak ada apa-apa gitu, cuman malam itu pernah kesini gitu. Nggak tahu ada keperluan apa, saya lupa nggak nanya. Pokoknya kesini malam-malam itu ada yang aneh di dalam kebun ini gitu. Jadi penderesnya itu kalau panjat pohon kelapa ini kemudian hari sudah senja, dia nggak terusin, mending ditinggal buat besok lagi gitu. Nah kita jadi ya cobalah kesini, barangkali ada sesuatu yang mengganggu dan bisa saya atasi, ya saya coba atasi gitu. Nah kemudian sorry, tenggorokan saya agak sakit. Saya dikasih gambaran itu di samping pohon kelapa ini ya ada batu. Nah ini batunya cukup besar. Nah di depan ini ada batu agak terbenam, sebagian agak terkubur. Nah ini batunya. Nah itu katanya sih mereka menduga gitu ya, mereka menduga atau bapak-bapak penderesnya menduga bahwa batu ini ada sesuatunya yang nungguni lah. Kalau bahasa Cilongoknya itu ada yang nungguin batunya. Nah, saya sih udah datang ke lokasi ini, sekarang sudah di sini. Kita coba batunya berukuran seberapa besar dan apakah betul batu ini menyimpan sesuatu. Kalau diperhatikan di kebun ini itu jarang batu ya. Nah ini ada batu berukuran besar. Sebenarnya di kebun yang jarang batu kemudian ada batu besar, menurut saya sih nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Ini cukup besar ukurannya, nggak ada masalah. Cuman kadang sesuatu yang aneh atau sesuatu yang berbeda daripada umumnya itu akan dianggap menjadi sesuatu yang seram dan angker. Sebenarnya itu hanyalah permainan bangsa jin saja. Sorry saya patahkan pohonnya, agak mengganggu sih. Saya akan bercerita dulu di sini bahwa begini. Contoh sederhananya adalah di suatu kebun ada pohon besar seumpama ya. Pohon besar ini nggak ada temannya, jadi dia besar sendiri dan ukurannya besar, tentu batangnya itu agak serem gitu ya, cabang-cabangnya. Nah di sini bangsa jin akan berusaha membangun sebuah ketakutan bagi manusia yang melintas di dekat-dekat pohon tersebut. Nah kemudian membisikkan gambaran-gambaran, memasukkan imajinasi kepada manusia di sekitar pohon tersebut bahwa pohon itu ada penunggu atau penghuninya. Tujuannya adalah agar manusia itu meyakini bahwa pohon itu berpenghuni dan kalau berani macam-macam di situ nanti bakal diganggu,
akhirnya manusia menghormati pohon tersebut dan terjadilah akar-akar kemusyrikan, pengingkaran terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mulai tumbuh. Nah, itu. Dan kalau manusia di sekitar pohon itu sangat meyakini, maka mereka justru bukan aman, malah diganggu. Kalau ada orang coba mematahkan ranting, nanti malamnya dia mengalami mimpi buruk. Nah, ini adalah kinerja bangsa jin agar manusia itu makin mengagungkan hal-hal yang tinggal di situ gitu. Begitu juga batu ini nih. Ini batu ini nih. Ini batu satu-satunya di kebun ini. Seperti halnya batu menangis yang saya eksplor juga. Kemudian ada hal-hal yang lain di sini kan gitu. Nah, ini si penderes ini masuk sini, kemudian dia mengalami melihat sesuatu dan akhirnya mulai lahir gambaran bahwa batu ini berpenghuni. Jadi jangan macam-macam di batu ini gitu. Nah, lahirnya pemikiran itu dari mana? Bangsa jin mempengaruhi pikiran manusia agar dia mulai memiliki sebuah pengagungan, penghormatan terhadap batu. Naudzubillahi min dzalik. Semoga seluruh penonton saya dihindarkan dari bisikan setan yang terkutuk, dari godaan-godaan setan, iblis yang mendorong dan memicu agar teman-teman penonton itu mulai percaya dan tumbuh rasa takut. Akhirnya tumbuhlah akar-akar kemusyrikan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Semoga kawan-kawan semua dikuatkan akidahnya, diteguhkan iman Islamnya, bahwasanya tidak ada makhluk yang jauh lebih berkuasa, tidak ada zat yang memiliki kekuatan melebihi apapun melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanyalah permainan bangsa jin. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Semoga bisa meningkatkan. Jadi ya, saya sedikit berbagi sajalah, bukan sok ceramah ya, bukan gitu loh bro. Saya cuma berbagi aja. Nah, untuk batu itu saya gambarin nggak ada apa-apa. Itu jin yang coba mempengaruhi manusianya itu masih terlalu lemah sehingga tidak dikuatkan secara ekstra gitu. Nah, ini Bapak penderes kebun ini semoga nantinya setelah saya masuk ke sini, nanti nonton video saya, yakini betul bahwa kekuatan segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih kayak gitu. Dan di sini juga ditanami beberapa jenis tanaman kapulaga ya, sebagai tanaman tumpang sari. Lumayan juga ini, selain kebun ada pohon kelapa di sana, juga ada pohon durian di Deres menghasilkan, dan kapulaganya kalau musim buah itu ya menghasilkan juga alhamdulillah. Namun bangsa jin udah mulai kebun ya kayak gitulah. Astagfirullahaladzim. Sit. Oke. Tadi aku melihat sesuatu di sana. Teman-teman lihat nggak tadi? Kayak ada sesuatu gitu. Aku melihat sesuatu. Ada yang bergerak di sana. Tuh. Di semak-semak di sana itu. Ya. Wow. Sebentar. Ini udah di zoom tadi, tapi terlalu rimbun posisinya. Oh, di posisi batu itu tadi ya. Aku kan tadi dari sana, teman-teman. Aku dari sana, dari arah batu itu. Nah, dari arah batu itu ada sosok. Wow. Ya. Waduh.
Di awal pembukaan saya sudah panjang lebar ngomong ngalur ngidul tentang batu, malah di sana muncul. Waduh, kata-kata saya terpatahkan kah? Oh tidak, tidak bisa begitu. Tetap apa yang saya ucapkan tadi, narasi awal tetap seperti itu. Ya. Di arah batu muncul sosok di depan sana. Nah, oh berarti benar. Berarti apa yang disampaikan Bapak penderesnya, dia menyampaikan bahwa di batu dekat pohon kelapa itu dia melihat sesuatu. Dan kali ini saya juga sama melihat sesuatu di tempat yang sama. Oke, ini menjadi menarik. Ini menjadi menarik. Ini permainan bangsa jin. Dia berupaya dan berusaha untuk menguatkan dan meyakinkan bahwa batu itu berpenunggu. Oke lah kalau begitu. Tapi saya ngecek dulu nih teman-teman nih. Takutnya muter gitu. Takutnya muter. Oke ya, kita ke batu lagi. Saya harus pelan-pelan bro. Ini rungkut soalnya. Kita menuju ke batu itu lagi. Kita akan coba cari tahu lebih dalam. Saya akan mencoba menggunakan metode yang berbeda. Ini bukan malam perburuan ya. Ini malam rebo. Kalau malam rebo itu santai. Malam yang penuh itu malam Selasa sama malam Jumat. Alhamdulillah. Malam Selasa sama malam Jumat ya. Beda. Jadi buat kalian yang menunggu sebuah aksi yang heroik atau aksi yang ekstrim, tunggu aja malam Selasa atau malam Jumat gitu. Kalau malam kayak gini mah santai bro. Saya menghemat energi untuk menjaga stamina dan kesehatan. Kalau tiap malam kejar-kejaran, wow, saya bisa loyo bro. Saya bisa loyo. Oke, ada sesuatu di batu ini menarik dan saya akan coba mencari tahu lebih dalam, menggali lebih dalam. Ada apa? Astagfirullahaladzim. Ada serangga. Kalian mendengar suara kayak menangis, agak menjerit, agak berteriak, tapi suaranya kayak berada di kejauhan, kayak ngawang gitu, kayak di sebuah ruangan gitu. Jatuh, aduh, sorry, ya Allah, ntar serangganya keinjek, jangan di bawah ya, takutnya kamu keinjek, lebih baik kamu di pohon aja. Nah, di sini kamu aman, jangan turun. Nah, udah di situ aja, soalnya saya mau ngalor ngidul di sini, takutnya keinjek. Batu. Oke, sebentar bro, ini kain tadi ada nggak? Oh, di sini ada kain. Aku baru ngeh loh, tadi di sini ada kain nggak? Ini kain ini. Teman-teman, tadi saya nggak ngeh loh ya, mohon maaf, saya minta bantuan teman-teman. Tadi ada kain apa enggak sih gitu? Oh, ini ada kain. Oh, sudah ada dari tadi ya? Sudah ada dari tadi ya? Oh, ada ya. Oh, saya pikir baru ada, soalnya tadi saya dari posisi atas nggak lihat ini loh. Saya nggak lihat sih, tapi semoga tadi tertangkap kamera bahwa ini fix dari tadi ya. Oh, sudah ada, aman. Kalau makin aneh batu ini, maka akan makin terbangun nuansa bahwa batu ini ada sesuatunya gitu kan. Nggak seru banget kalau kayak gitu caranya. Tujuan kita kesini kan mematahkan tentang misteri batu yang dibilangnya begini. Tadi ada di sini, kelihatan banget ada sosok bergerak, tapi dia kayak ke atas gitu, kayak ke pohon besar itu. Di atas ada pohon besar.
Oke, sebentar saya pakai senter yang lebih terang. Tadi itu ketangkep ada pergerakan di sini ke sana. Nah, di sana itu ada pohon besar. Pohon apa itu? Sebentar, teman-teman, santai. Kayaknya pohon apa sih ya? Oh, pohon salam. Pohon salam dan di atasnya bercabang 3 ya, teman-teman. Nah, itu ya, teman-teman ya. Oke, sorry sebentar. Nah, itu dia pohon salam. Pohonnya di atas terpecah menjadi 3 bagian atau bercabang 3. Nah, di sini nih. Ini pohonnya nih. Nah, di sini. Kayak gitu kita cek lagi, dan di sini ada pohon pisang juga di sini. Sorry kameranya kurang naik. Nah, di sini ada pohon pisang, ada pohon salam yang di bagian tengahnya bercabang 3. Kemudian what's happen? Oke, kita cek belakang saya ya. Oke, saya gunakan senter dengan level 1, 2, 3. Kita balik kamera. Ini di belakang saya. Oke, saya cek belakang saya ya, teman-teman ya. Belakang saya aman. Barangkali ada sesuatu di belakang saya. Aku dengar suara tadi, ada suara apa gitu dari kejauhan, makanya saya diem. Tadi ada suara-suara gitu ya. Ya teman-teman semuanya, para subscriberku, para penonton setiaku, ada suara-suara muncul, tidak dari arah batu deh kayaknya, suara-suara aneh gitu, mungkin dari arah bawah. Kita cek. Sorry, saya sambil merokok. Oke, saya tunggu nih batunya sampai beberapa saat. Kalian tahu kenapa nunggu kebet kencing? Saya mau kencingin batunya, tapi kayaknya kurang beretika ya teman-teman. Sorry, saya belum pernah melakukan hal itu sebelumnya. Dan saya tanya penonton saya dulu. Nah, ini sering ini ya, soalnya kencing itu kurang sopan gitu. Maksudnya kayak terlalu berlebihan. Sopan bro, kita tetap harus menjaga hal-hal yang jadi manusia itu jangan berlebihan lah. Berani boleh,
tapi jangan sampai berlebihan, itu nggak bagus gitu ya. Mungkin ada sebagian yang berpikir, alah penakut. Saya nggak khawatir dibilang penakut, saya tetap mengedepankan sebuah etika. Kita sebagai manusia memang diciptakan lebih mulia ya daripada bangsa jin, namun bukan berarti merasa lebih mulia kemudian melakukan hal-hal yang tidak bersifat sebagai manusia yang mulia. Sebuah keberanian itu bukan untuk disombongkan ya, kemudian bertindak yang melampaui batas kita sebagai manusia. Itu kayak gitu. Tetaplah menjadi manusia. Kalau kalian manusia merasa diciptakan lebih mulia, maka bersikaplah yang mulia, jangan bersikap yang hina. Tindakan mengencingi sesuatu dengan tujuan untuk menunjukkan keberanian itu bukan tindakan yang mulia, tapi sombong ya. Bangsa jin diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga memiliki porsi, bro. Jadi mengencingi sesuatu itu sangat-sangat tidak bagus. Aku mendapati cahaya di sana. Aku mendapati cahaya di pohon. Cahaya kecil. Oke, perhatikan. Di sana kayak kayak menyala-menyala gitu. Perhatikan. Cahaya nampak muncul di sana. Saya rasa itu mungkin mata binatang ya. Mata binatang. Saya rasa itu tupai, bisa jadi tupai atau apa, karena kena senter jadi agak mantul cahayanya, memancarkan cahaya kembali. Dan di sini saya tiba-tiba bau kamper. Kalian tahu kamper? Ya, aku bau kamper. Sebentar, aku mendapati sesuatu tapi agak jauh di sana. Apa itu, pohon kah? Kayak, tapi bukan, beda. Ada sesuatu, tinggi banget. Wih, apa itu, pohon? Tinggi banget bro, tinggi banget. Dia berada di ketinggian. Kita perhatikan dulu dengan seksama. Apakah itu kayak panjang gitu? Apa itu? Panjang dan tinggi. Saya rasa dia berambut, teman-teman. Saya rasa dia berambut. Ini udah di zoom ya. Mukanya wis. Ternyata bukan pohon. Dia melayang-layang di ketinggian ya, di antara dahan pohon. Tuh. Nah, itu pokok pohonnya di bawah akar. Jadi dia di tengah-tengah pohon gitu, gantung ya, kayak ngambang gitu. Nah, itu di pohon itu, dia ngambang di pohon itu di sana. Dia bergerak ke arah kanan. Ternyata bukan pohon. Saya pikir pohon tadi di sana. Tapi kayak apa ya? Kayak pocongan gitu ya, teman-teman ya. Soalnya tadi tiba-tiba di sini bau kamper, kemudian muncul sosok kayak gitu di atas, di pohon, di antara pepohonan, di tempat yang tinggi. Kemudian dia melayang ke sebelah kanan tadi. Saya bau kampernya sampai di sini tadi. Aku cek belakang, barangkali di belakang saya sudah nongol sambil tersenyum gitu, bisa jadi. Nggak ada apa-apa di belakang saya. Ada suara juga ngik gitu tadi di sini. Dan kita jalan lagi.
Oke, kita santai aja, santai. Tidak ada misi kejar-kejaran di sini. Didekati juga pasti dia akan kabur dan menghilang. Hemat energi saja. Hemat energi, hemat biaya. Nah, gitu kan. Ngirit. Oke, di sini bau melati. Oke, muncul aroma melati di sini, teman-teman. Aroma melati muncul di sini, atau mungkin di sini ada pohon bunga melati, atau bukan, ini bukan bunga kopi ya. Kalau bunga kopi saya hafal. Terus kita cek-cek sekitar sini. Saya pergerakannya sangat pelan. Ada bau melati. Bunga kopi beda, nggak kayak gini baunya. Saya hafal bunga kopi ini bukan bunga kopi ini. Mana pohon kopi? Kalau ada bisa jadi mungkin jenis kopi yang berbeda, jadi aromanya kayak melati gitu. Makin harum di sini. Aromanya makin kuat. Apakah saya akan didekati sesuatu? Makin kuat, makin kuat. Oke, coba kita maju lagi. Makin kuat di sini. Mana ini? Sebentar, teman-teman, kita cek di atas. Melati, bau melati banget. Awalnya bau kamper, kemudian berubah jadi bau melati gitu. Dan ada suara seperti menggeram. Bau melati ya. Oke, kita sambil ngobrol ya, sambil ngobrol. Sepengalaman saya kalau bau melati itu ada dua opsi, teman-teman. Pocong, kalau gambarannya hantu pocong itu juga munculnya bisa datang dengan aroma yang beraroma melati, bisa muncul pocong. Namun ada dua versi juga, kadang dengan aroma yang sangat busuk sekali. Ada dua gambaran. Kemunculan kehadiran pocong itu bisa beraroma melati dan beraroma busuk, kayak gitu. Namun kalau sosok kuntilanak pada umumnya itu biasanya juga muncul dengan bau harum, tapi bukan harum melati ya, berbeda. Kalau kalian tahu minyak wangi yang suka dipakai para dukun-dukun, itu juga suka munculnya kuntilanak kayak gitu sih. Tapi ya boleh tidak bisa menjadi pakem ya, ini sih pengalaman aja gitu, bau-bau kayak gitu. Kemudian untuk aroma busuk juga terbagi menjadi beberapa aroma ya. Ada busuk yang kan kayak contohnya bau bangkai tikus sama bangkai ayam, beda aromanya. Ini sangat berbeda. Ini susah juga sih dijelasin, soalnya bau itu tidak punya karakteristik khusus. Hanya bau busuk ya busuk gitu. Tapi busuk itu kan ada bermacam-macam, bebauan busuk itu ada macam-macam aroma. Busuk telur, busuk bangkai tikus, bangkai ayam, bangkai lain beda. Bangkai manusia busuknya beda lagi. Nah, ini yang susah dijelasin kayak gitu. Saya kembali ke batu. Oke, saya kembali ke batu ini dan kalajengking. Di lubang ini ada kalajengking, teman-teman. Ya, itu kalajengking di lubang. Kenapa saya shoot kalajengkingnya? Ini menggambarkan ke teman-teman bahwa kita penelusuran itu berhadapan dengan bahaya. Selain hal-hal mistisnya juga hal-hal binatangnya gitu. Kalajengking, ular dan sebagainya itu pasti ada. Alhamdulillahirabbil alamin.
Astaga.